Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Yazi Sahrial, NIM 2023-14132 dari program studi Teknik Tenaga Listrik. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisis Smart Grid PLN dan Smart Meter System Network serta penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam sistem ketenaga listrikan modern. Nah, jadi saya akan menjelaskan konsep smart grid tersebut. Yang pertama, ada pengertian smart grid. Smart grid ini merupakan sistem jaringan listrik modern yang menggunakan teknologi digital, komunikasi data, sensor, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, serta kualitas penyaluran energi listrik. Nah, smart grid ini memiliki karakteristik seperti komunikasi dua arah, monitoring real time, otomatisasi sistem, integrasi energi terbarukan, serta menggunakan AI dan IoT. Nah, kemudian yang kedua, komponen utama dalam smart grid ini seperti smart power plant, smart transmission, smart distribution, dan smart control system. Nah, di sini ada poin untuk kenapa sih smart grid penting dalam sistem kelistrikan modern. Nah, jadi di sini smart grid itu penting karena kebutuhan listrik terus meningkat, sistem konvensional kurang efisien, serta mendukung energi terbarukan. Nah, selain itu, smart grid ini penting untuk mengurangi blackout, kemudian untuk monitoring lebih cepat dan akurat. Nah, di sini dijelaskan PLN ini akan membangun smart grid untuk mengantisipasi penetrasi VRE yang masif. Nah, biasanya pada sistem kelistrikan yang sekarang, fluktuasi yang dulunya hanya terjadi di sisi demand, saat ini terjadi pula di sisi supply, sehingga diperlukan sistem yang mampu memprediksi dan merespon fluktuasi secara cepat dan akurat. Nah, di sini smart grid memiliki komponen seperti smart power plant, smart transmission, smart distribution, dan smart control system. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk komponennya. Yang pertama itu ada power plant. Nah, pembangkit listrik yang menggunakan sensor otomatisasi dan AI untuk meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian untuk komponen Smart Transmission itu merupakan sistem transmisi cerdas yang mampu memonitor kondisi jaringan secara real time, deteksi gangguan cepat dan monitoring tegangan dan arus. Nah, kemudian ada komponen selanjutnya itu yaitu Smart Distribution. Smart Distribution ini merupakan sistem distribusi listrik yang mampu mengatur penyaluran energi secara otomatis dan efisien. Smart Distribution ini dapat mengurangi pemadaman dan integrasi smart meter. Kemudian ada komponen Smart Control System. Nah, control system ini merupakan pusat kendali yang mengatur seluruh sistem smart grid. Nah, di sini alurnya itu saya akan menjelaskan bagaimana alur dalam smart grid. Nah, yang pertama itu pengumpulan data, kemudian si sistem ini akan menganalisis data tersebut, kemudian terakhir itu pengambilan keputusan otomatis. Oke, selanjutnya di sini ada Smart Meter System Network. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini akan bekerja. Jadi pertama-tama itu Smart Meter akan membaca konsumsi listrik, kemudian data akan dikirim ke konsentrator, dan lalu data ini akan diteruskan ke pusat kontrol. Nah, di sini ada dua bagian smart meter system, yaitu yang pertama ada field area network dan wide area network. Nah, field area network ini merupakan jaringan komunikasi lokal
yang menghubungkan smart meter dengan konsentrator. Nah, fungsinya ini untuk mengirim data meter pelanggan, komunikasi dua arah, dan contoh teknologinya itu seperti wireless dan PLC. Kemudian di sini ada Wide Area Network atau WAN. Jadi WAN ini merupakan jaringan komunikasi jarak jauh yang menghubungkan konsentrator dengan utility company. Nah, fungsinya itu untuk mengirim data skala besar, monitoring pusat, dan kontrol sistem. Nah, contoh teknologinya itu seperti fiber optic dan internet. Nah, alur singkatnya itu dijelaskan, smart meter ini akan membaca konsumsi energi, kemudian data akan dikirim ke konsentrator, dan konsentrator ini akan mengirim datanya ke utility company. Kemudian data ini akan dianalisis di control center. Selanjutnya, di sini ada smart meter. Smart meter ini berfungsi sebagai mengukur atau pengukur konsumsi listrik otomatis. Kemudian dia bisa untuk monitoring real time. Kemudian di sini dia juga sebagai pengirim data otomatis. Ada juga dia sebagai pendukung smart billing dan deteksi pencurian listrik. Eh, Kemudian di poin yang kedua itu ada monitoring konsumsi energi. Nah, si smart meter ini akan mencatat pemakaian energi, waktu penggunaannya, kemudian dia akan mendeteksi kapan beban puncak tersebut. Nah, manfaatnya ini bisa menjadi pelanggan lebih hemat energi dan PLN dapat memantau beban sistem. Di sini juga di poin ketiga itu ada billing dan deteksi anomali. Jadi smart meter ini bisa menjadi billing dan pendeteksi anomali. Nah, smart billing ini bisa dikatakan sebagai tagihan otomatis. Kemudian dia akan menjadi data, smart meter ini akan mengirim data yang lebih akurat dan mengurangi kesalahan pencatatan. Di sini juga smart meter ini sebagai pendeteksi anomali, eh, seperti contoh kapan pencurian listrik, gangguan jaringan, dan pemakaian abnormal. Di sini si smart meter ini bisa mendeteksinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa keterkaitan smart grid dan smart meter. Smart meter ini merupakan bagian penting dari smart grid. Smart meter ini memiliki peran untuk menjadi sumber data utama, monitoring konsumsi pelanggan, dan akan mendukung otomatisasi sistem. Tanpa smart meter, smart grid tidak dapat bekerja optimal karena data real time tidak tersedia. Jadi di sini alur secara singkatnya itu smart meter akan mengirim data ke data center, terus data akan dikumpulkan, kemudian AI akan menganalisis pola beban, kemudian yang terakhir sistem akan mengambil keputusan secara otomatis. Nah, contoh dalam eh, keterkaitan smart grid dan smart meter itu seperti pengaturan distribusi daya, prediksi overload, deteksi gangguan, dan lain-lain. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan analisis singkat bagaimana smart grid akan diterapkan di sistem kelistrikan PLN. Nah, yang pertama itu ada tantangan pengimplementasiannya. Jadi untuk tantangannya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pada keamanan data. Nah, keamanan data ini sangat berisiko jika cyber attack dan pencurian data. Kemudian pada infrastrukturnya itu akan membutuhkan jaringan komunikasi modern. Kemudian ada poin biaya. Nah, pasti dalam implementasi smart grid itu memerlukan investasi awal yang sangat besar. Kemudian di sini poin SDM. Nah, SDM ini atau sumber daya manusia eh, pada smart grid memerlukan tenaga ahli digital dan AI. Kemudian ada poin yang kedua itu peran IoT dan AI. IoT dalam smart grid itu memiliki peran untuk sebagai sensor pintar, monitoring otomatis, dan pengumpulan data real time.
Kemudian AI. Nah, peran AI dalam smart grid ini seperti prediksi beban listrik, deteksi gangguan, optimasi distribusi energi, dan lain-lain. Kemudian di sini poin ketiga itu contoh penerapan nyatanya. Nah, contohnya di PLN sudah mulai menerapkan smart meter AMI, kemudian digital substation, dan SCADA modern. Kemudian pada poin terakhir atau integrasi machine learning di smart grid, itu machine learning dapat memprediksi beban listrik, mendeteksi gangguan lebih cepat, dan mengoptimalkan distribusi daya. Contohnya seperti prediksi konsumsi listrik harian berdasarkan cuaca, waktu, serta aktivitas pelanggan. Nah, pada bagian terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang tadi itu, smart meter berfungsi untuk membantu monitoring dan pengiriman data penggunaan listrik secara otomatis dan real time. Kemudian ada smart grid membuat sistem kelistrikan menjadi lebih efisien, modern, dan andal. Kemudian kesimpulan terakhir itu smart meter dan smart grid menciptakan sistem kelistrikan cerdas berbasis teknologi digital dan AI. Sekian penjelasan saya dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.